Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EJTNA semua, kalau bicara tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa hari ini, tentu inilah orangnya, salah satunya, ya, Denny Siregar dan para buzzer istana yang berkali-kali dilaporkan oleh berbagai kalangan, kaum pesantren, ulama, masyarakat biasa, tapi tidak ada yang ditindaklanjuti, tidak tersentuh hukum. Konon katanya kita ini di mata hukum sama, tapi di mata petugas hukum berbeda. Nah, akhirnya kita juga mendengar bahwa para buzzer istana ini yang sering mendegradasikan umat Islam, mendegradasikan ajaran-ajaran Islam, bahkan memfitnah ulama-ulama kita, ya, tidak satu dua, ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat dan segala macam yang menjadi sasaran bulian mereka, dan itu tentu menyakitkan hati kita. Dan terkait di luar soal agama, tentu di soal politik pun demikian. Ketika Anies Rashid Baswedan yang direpresentasikan sebagai sosok perubahan yang didukung oleh kelompok kanan, kelompok tengah, bahkan sebagian juga saya kira kelompok kiri kalau yang mau menggunakan akal sehatnya. Nah, ini juga sama gitu. Dihantam juga oleh orang-orang ini terus menerus itu. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana detik-detik kehancuran para buzzer RP ketika Anies Baswedan resmi diusung oleh PKS sehingga melewati presidensial threshold 20%. Bahkan kalau menggunakan simulasi 4 capres-cawapres, maka koalisi ini yang terbesar 28%. Nah, nanti kita lihat, kita bahas persoalan itu. Sekarang sedikit saja kita bahas tentang Denny Siregar, karena saya sih sudah berkomitmen nih sama sahabat EJTNA semua, ya, dari dulu-dulu. Kalau kita bahas buzzer jangan lama-lama. Pada muak lihat wajahnya. Jadi ya saya tampilkan sebentar aja lah wajahnya, ya. Anies yang dapat tiket, Denny yang nangis darah. Jadi memang saya kira disinilah permulaan detik-detik kehancurannya buzzer istana. Kita akan bisa membayangkan apa yang akan mereka lakukan kalau Anies Rashid Baswedan berhasil menjadi presiden. Karena menurut teori banyak sekali para tokoh, para pakar politik mengatakan kalau Pak Anies sudah pegang tiket capres dan nyapres, menang itu. Karena gelombang perubahan ini begitu besarnya. Nah, sehingga tidak bisa lagi dihentikan oleh siapapun. Di video sebelumnya kita sudah membahas, ya, Anies yang unstoppable. Tak terbendung dengan berbagai cara, dengan jalur politik dibendung. Ya, PKS ditawari 2 kursi menteri. Nasdem didekati Pak Luhut di Eropa. Bahkan kemarin dipanggil Pak Jokowi. Kemudian juga dari politik itu, ya, kemudian dari sisi hukum ini nggak berhenti juga KPK berupaya untuk mentersangkakan Anies. Tapi bagaimana mungkin itu bisa dilakukan kalau memang tidak ada bukti-buktinya? Kalau dipaksakan maka people power jawabannya. Ada 200 lebih relawan Anies Baswedan yang sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Bahkan hari ini Pak Anies ada di NTB, begitu luar biasa meriahnya sambutan di sana, sama seperti di daerah-daerah lain. Jadi ini ada kekompakan, ada perasaan yang sama dari rakyat yang menginginkan perubahan ini. Dan salah satunya Denny Siregar yang kelonjotan. Kita lihat kabarnya dari Twitternya dia, ya. Nah, jadi dia mengomentari Anies Rashid Baswedan yang akhirnya diusung secara resmi tadi malam di Bandara 3 Soekarno-Hatta awalnya, tapi digeser ke tempat makan itu, ya. Nah, gitu dong, tegas. Kalau suka sama anak orang ya dilamar, jangan di PHP terus-terusan. Gini kan Anies lega, nggak nangis-nangis lagi. Padahal Anies nggak ada tampang nangis. Anies nggak ada tampang cengeng. Yang ada tampang cengengnya siapa? Iya, Denny Siregar. Ya, 11-12 sama Hasto, ya, yang suka drama nangis-nangisan itu loh. Jadi saya tidak melihat sosok dari tampang seorang Anies Baswedan
sebagai seorang sosok yang cengeng, nggak ada. Yang ada itu ya Anda. Jadi ini adalah, kalau pakai pendekatan psikologi, ini namanya proyeksi. Apa yang terjadi pada dirinya dia timpakan ke orang lain gitu. Anda cengeng sih, padahal dia sendiri yang cengeng. Anda tamak sih, padahal dia sendiri yang tamak. Begitulah. Tidak ada lagi cara-cara narasi-narasi yang argumentatif, yang berdaya, punya besar, dayanya besar untuk mendobrak, untuk mencerahkan, untuk menginspirasi. Tidak ada. Adanya yang begini saja, proyeksi-proyeksi saja. Apa-apa yang dia lakukan itu yang apa-apa yang dia lakukan yang negatif-negatif itu dia timpakan pada lawan politiknya. Dan kita lihat juga, nanti kita lihat ya setelah ini di akunnya Denny Siregar sudah mulai banyak lagi nih bicara cerita-cerita, komen-komen, nyinyir-nyinyir ke Anies Baswedan. Kayaknya pesanannya udah mulai masuk lagi ya, Den. Aduh, ayah-ayah wainya iya si Denny Siregar teh. Oke, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu yang sudah masuk. Teguh W, Assalamualaikum. Kaltim hadir, terima kasih. Merauke hadir, Jateng hadir. Luar biasa ini absen dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jateng hadir. Sumatera Utara Anies mantap. Ali Amru, tadi dari Jateng Darisman. Bandung hadir, Prabu TV, Waidi Syafriadi, Binjai Sumut hadir, Hongkong hadir, Ciamis siap. Luar biasa ini. Tetap semangat Super Sob. Kalau Anies lolos baca pres, buzzer kejang-kejang. Ya bukan sekedar kejang-kejang, saya kira inilah detik-detik kematian ya para buzzer istana. Medan siap dukung, Sleman Jogja hadir, Bogor bersama Anies. Ya, tapi kita harus lebih siap kalau serangan mungkin ditambah. Ya, insya Allah kita harus terus menguatkan ya. Azhar Tanjung, Buzzer 2024 pada panik tidak bisa cari makan dan terali besi telah menanti. Nur Hayati, 2024 punya presiden baru Pak Anies. Buzzer manusia sampah negara. Ya, bukan hanya disampaikan oleh Sairun Irun, tapi juga itu disampaikan oleh para tokoh-tokoh bangsa kita termasuk JK ya. Inilah sampah peradaban. Denny Hasto secara gitu loh, Partai Mukidi makin pusing, makin kelojotan. Nah, saya yakin sekali kalau rezim ini selesai, ya, maka orang-orang yang terus-menerus mendegradasikan umat Islam, mendegradasikan Anies Baswedan, itu akan berhenti dengan sendirinya dan kita tidak akan lagi mendengar narasi-narasi penyerangan seperti ini karena hukum akan ditegakkan secara adil. Ya, jadi mohon bersabar sajalah. Saya yakin umat Islam, ya, saya yakin umat Islam seluruh Indonesia yang tentu Anda beragamanya dengan benar, ibadahnya dengan benar, Anda ada di partai manapun, Anda pasti nyesek, Anda pasti kesel sama orang ini. Jadi, ya mudah-mudahan lah ya keadilan ditegakkan di bumi pertiwi ini. Kita lihat ya. Ini dia mentautkan berita tadi malam yang sudah saya buat juga live 40 menit ya tadi malam. Pertemuan di sekitaran Bandara Soekarno-Hatta. Jadi baru pulang dari Turki langsung disampaikan. Dan itu ya bikin Denny Siregar CS kelonyotan. Oke, kesugihan. Ini kayaknya dari kubunya Denny Siregar juga ya. Kita bahas sedikit lah. Berarti Rabu besok Pak Surya Paloh resmi berpisah sama Pak Jokowi. Ya dengan reshuffle, dengan enggak saya kira sudah tidak ada persoalan. Nasdem sih siap-siap saja ya. Bahkan kalau di reshuffle menterinya maka warna Nasdem semakin jelas sebagai kubu non Jokowi begitu. Kubu Jokowi siapa ya? Ganjar, KIB dan seterusnya. Walaupun itu tetap masih dinamis. Nanti yang sebelah sini pindah ke sini. Mungkin. Ini nanti kita bahas. Pentolan cebong betina munafik dongo. Kau makin kejang-kejang, makin gusar kalian. Sabarin aja. Mana tahu prediksi kalian betul. Di saat Pak Jokowi menjadi presiden, minyak mahal nggak pernah dikritik, bensin naik diam, sembako pada mahal mingkem. Kalau 2024 Pak Anies yang jadi presiden, coba tweet kamu seperti apa, Den? Saya kira Denny Siregar nggak akan nge-tweet lagi kalau Pak Anies sudah jadi presiden. Karena kan dia sudah disibukkan dengan persoalan-persoalan yang dia lakukan selama ada di rezim Jokowi. Ya. Bagaimana penghinaan-penghinaan dia terhadap ulama-ulama. Bagaimana upaya-upaya dia mendegradasikan ajaran Islam padahal dia mengaku Islam. Konon katanya Islamnya juga Islam Syiah. Kalau Syiah sih sudah bukan Islam ya. Bisa aja sih abang. Oke.
Saat ini capres hanya Anies, yang lain masih nangis dan berdoa akan nasibnya. Terima kasih. Ya, oke. Mimpi indahku bisa jadi mimpi burukmu. Hati-hati bro, ring, jantungnya copot. Oh iya, konon katanya Denny Siregar jantungnya bermasalah ya. Mudah-mudahan nggak jantungan, nggak makin parah ya. Kasihan juga sebenarnya, kan dia juga masih manusia. Iya kan? Ya. PKS nyatakan dukungan Anies Baswedan genggam tiket Capres 2024. Dengan adanya pernyataan sikap dari PKS, genderang perang dimulai dan politik identitas serta hoax dimulai. Nah, ini nih, kubu-kubunya bermunculan ya. PKS dan Demokrat cepat-cepat deklarasi Anies untuk menggoda Nasdem agar tidak balik arah. Oke, nggak apa-apa. Ini pendapat-pendapat ya. Gimana dengan jagoan kau? Jangan nyebar hoax aja terus. Ini diingatkan ya, tempo hari siapa? Denny Siregar memunculkan berita hoax, ada bus yang sedang terjerumus. Itu biasa saja, busnya nggak ada spanduk apa-apa, tapi kemudian diedit, ditempeli spanduk relawan Anies. Ya orang juga tahu, langsung di googling gitu, ketahuan nge-hoax. Ya apalagi yang bisa dilakukan. Ini video apa ini ya, kita lihat. Apapun dilakukan demi cuan dari 9 naga, jangan kaget. Ada barongsai. Waduh, Pak Ganjar ternyata. Pak Ganjar. Ada aja ini video. Oke. Ada lagi nggak berita yang lain? Oke, ya kurang lebih begitulah ya. Ini saya kira detik-detik kehancuran buzzer istana, dan mereka akan menuai hasil dari apa yang sudah mereka lakukan. Saya kira umat Islam akan berbahagia kalau hukum ditegakkan kepada para buzzer. Tapi saya ingin mulai masuk lagi, kan tadi janji saya begitu ya. Kita tidak akan berlama-lama bahas para buzzer istana ini, cukup sedikit saja, sudah cukup menyentak dia ya. Nah, tapi saya mau melihat, saya mau mencoba mengukur nih, ada apa ya? Nah, ini nih, Anies Capres Koalisi Perubahan. Anies Baswedan hari ini kita lihat ya didukung oleh Nasdem, Demokrat, PKS. Nasdem 59 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi. Jadi ini disebut partai 50-an katanya. Sehingga mencapai 163 kursi atau 26%. 28%. Nah, kita lihat ini akan ada simulasi 4 capres-cawapres kalau kondisinya seperti ini. Jadi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, akan semuanya tidak ada, semuanya belum ada fix jadi capres. Gerindra dulu sudah menyatakan keharapannya, tapi secara resmi dengan PKB belum ya. Jadi yang sudah secara resmi hanya Anies Baswedan saja. Kita lihat komposisinya. Kalau Koalisi Indonesia Bersatu ini tetap bertahan, maka kemungkinan yang dipasangkan sebagai capresnya adalah Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar Pranowo itu dengan catatan tidak diusung oleh PDIP. Walaupun kecil kemungkinan tidak diusung oleh PDIP ya. Ini kalkulasinya saja. Wakilnya siapa? Bisa Erick Thohir, bisa Erlangga Hartarto, ya, pemilik suara paling besar di antara PAN dan P3. Kemudian yang Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, isinya Gerindra dan PKB. Ini siapa? Prabowo tidak yakin, tidak pede kalau cawapresnya Caimin, karena Caimin elektabilitasnya sangat-sangat kecil. Jadi sedang kebingungan juga gitu. Inginnya barangkali Prabowo wakilnya inginnya Puan. Kalau inginnya Puan nanti konstelasi berubah menjadi 3 calon ya, karena PDIP bergabung dengan Gerindra. Kalau konstelasinya begitu Prabowo Puan, maka Ganjar terlepas, maka dia akan diambil oleh KIB. Bisa jadi juga dengan Ridwan Kamil misalkan ya, Ganjar Ridwan Kamil, Ganjar menguatkan Jawa Tengah, Ridwan Kamil menguatkan Jawa Barat. Nah, itu kalau 3. Ini kalau bicara masih 4, maka yang terakhir PDIP. Nah, PDIP sangat mungkin sih bisa Puan Ganjar, bisa Ganjar Puan gitu ya. Suka-suka mereka lah, toh tanpa
tanpa berkoalisi pun dia sudah bisa mengusung capres cawapres karena sudah lewat dari 20%, 21% ya kalau tidak salah. Nah, ini kemungkinan kecil saya kira malah KIB yang gabung dengan PDIP. Mungkinkah menjadi dua capres cawapres? Mungkin. Nanti koalisi perubahan melawan berkontestasi dengan koalisi non perubahan. Kan begitu ya kalau pakai pembanding sederhana. Kubu konservatif. Nah, maka ini semua bergabung. PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, PAN, P3 semuanya bergabung. Capresnya Ganjar, cawapresnya Prabowo, atau dibalik Prabowo Ganjar gitu. Tapi kan PDIP jadi nggak kebagian. Nanti Teras Soekarno habis lah kalau Ganjar yang muncul, puannya nggak ada. Nah, yang mungkin juga kalau dua pasangan, maka PDIP akan bergabung dengan Gerindra, PKB, Golkar, PAN dan P3 ini akan loncat masuk ke koalisi perubahan. Kenapa? Karena grassroots dari PAN dan P3 itu mayoritas sudah ke Anies Baswedan. Itu saya kira clear. Itu bisa dibuktikan dengan mata kepala kita sendiri ya. Nah, kalau bicara Golkar kan, ya Golkar kita tahu bersama lah. Dia selalu menginduk pada siapapun yang menurut dia akan menang. Kalaupun yang dia usung kalah, dia nanti pindah haluan. Kalau Gerindra baru kemarin, kalau Golkar kelakuan begitu ya dari dulu. Ya nggak apa-apa. Jadi mungkin nggak Golkar nanti gabung ke koalisi perubahan. Ya mungkin saja kalau ternyata dilihat, wah ini luar biasa ya. Karena menangnya sangat besar misalnya. Tapi kalau bicara elektabilitas yang tertinggi sekarang kan menurut mayoritas survei, walaupun tentu kita juga pertanyakan keakurasinya. Karena yang mereka mainkan kan margin of error-nya. Oke lah, yang pertama Ganjar, yang kedua Prabowo, yang ketiga Anies. Nah, maka tiga inilah yang akan berkontestasi. Anies oleh koalisi perubahan, Ganjar oleh PDIP, ya, Prabowo oleh Gerindra. Nanti yang lain-lain itu yang kemudian mencar-mencar. KIB bubar gitu ya, bisa jadi koalisi kebangkitan Indonesia Raya juga bubar. Dan akhirnya mereka masuk pada kantong-kantong koalisi-koalisi yang akan menguntungkan mereka. Ya, bicara politik memang bicara transaksional. Mau apa lagi? Ini sudah kehendak sejarah yang disepakati bersama sampai hari ini. Tinggal bagaimana caranya agar demokrasi ini diisi oleh orang-orang baik. Kan intinya ada di situ. Dan kita mendorong apa yang terjadi di koalisi perubahan akan melakukan perubahan besar di negeri ini dengan memasukkan orang-orang baik ke pemerintahan. Dan kita akan kawal itu semua. Terima kasih sudah membersamai saya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat.